wabarakatuh. Apa kabar Al-Makiyah Squad? Khususnya untuk anak 12. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan kisi-kisi untuk ujian sekolah. Ya, karena kalian udah kelas 12, nanti kalian akan mengikuti ujian sekolah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kisi-kisi untuk ujian sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan awali dengan membaca atau berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Ibu terangkan kali ini. Jadi, apa-apa sajakah nanti yang akan menjadi materi ujian sekolah? 1. Tolong dicatat ya, kisi-kisinya adalah 1. Ide pokok. Ide pokok ini sudah Ibu ajarkan ya, kalian buka lagi biar kalian ingat materi ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ibu terangkan sebentar aja ya. Ide pokok adalah gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Letak kalimat utama bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, di dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Sedangkan kalimat yang lain itu dinamakan kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas adalah kalimat penjelas itu berupa rincian atau contoh-contoh atau berupa keterangan. Ya, ini menerangkan kalimat ide pokok semua. Itu yang disebut dengan ide pokok. Ya. Ide pokok udah dicatat. 1, kisi-kisi nanti yang keluar adalah ide pokok. Nah, untuk soalnya nanti Ibu akan memberikan dalam latihan soal di classroom. Sekarang Ibu hanya menjelaskan materinya aja ya. Kalau contoh-contoh soalnya nanti ada di classroom. Contoh-contoh ide pokok seperti apa, soalnya nanti ada di classroom ya. Yang kedua, kisi-kisi yang kedua yaitu simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah hasil dari menyimpulkan atau ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif induktif. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan simpulan kita memakai metode berpikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus, dan metode berpikir induktif, yaitu dari khusus ke umum. Yang metode berpikir deduktif dari umum ke khusus adalah, perhatikan, jika ada sebuah paragraf, misal ada 5 kalimat, perhatikan kalimat pertama. Jika kalimat pertama itu mencakup keseluruhan ide pada paragraf tersebut, maka kalimat pertama itulah simpulan paragraf tersebut. Ya.
Jadi ini yang disebut dengan metode berpikir deduktif. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Selain itu adalah kalimat penjelas. Yang kedua, metode berpikir induktif. Nah, kalau metode berpikir induktif ini kalian perhatikan kalimat terakhir. Jika dalam sebuah paragraf ada 5 kalimat, perhatikan kalimat terakhirnya. Jika kalimat terakhir itu mencakup keseluruhan ide paragraf tersebut, maka kalimat terakhir itulah simpulan paragraf tersebut. Jadi, metode berpikir induktif adalah kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, ya. Ada metode satu lagi untuk menentukan kesimpulan, yaitu menyatukan kata kunci. Jika pada kalimat pertama atau kalimat terakhir tidak mencakup seluruh ide paragraf tersebut, maka pengambilan simpulan dilakukan dengan menyatukan kata-kata kunci yang tersebar pada paragraf tersebut. Jadi kamu cari mana kalimat-kalimat yang merupakan kunci, yang kira-kira penting, yang tersebar. Nah, terus kamu simpulkan sendiri, ya. Jadi dalam menyimpulkan sebuah paragraf atau sebuah teks ada 3 metode, yaitu metode deduktif, metode induktif, dan menyatukan kata kunci. Ya, kamu pelajari lagi di dalam catatan yang kemarin Ibu udah terangkan, ya. Yang ketiga, kisi-kisi yang ketiga adalah makna istilah. Tulis makna istilah. Dalam menentukan makna istilah, kamu harus tahu makna istilah tersebut. Taunya dari mana? Ya, kamu harus buka kamus KBBI, ya. Kalau misalkan kamu nggak punya kamus KBBI, taunya dari mana? Ya, kamu harus kaitkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nanti di situ kamu akan mendapatkan sebuah pengertian tersendiri. Jadi kamu tahu maksudnya. Ya, selain dari kamus, kamu juga harus mengaitkan dari satu kalimat ke kalimat yang satunya. Jadi kamu akan mendapat sebuah pengertian. Itu yang dimaksud dengan makna istilah. Apa sih artinya makna? Makna itu adalah yaitu artinya itu apa? Istilah itu tuh artinya apa sih? Gitu. Itu yang disebut dengan makna, ya. Kisi-kisi yang keempat adalah inti kalimat. Kisi-kisi yang keempat adalah inti kalimat. Inti kalimat. Dalam menentukan inti kalimat, kamu harus tahu jabatan-jabatan yang ada dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, ya, itu kamu harus tahu. Inti kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek pelengkap, atau subjek, predikat, pelengkap. Ya. Yang kedua, anak kalimat dihilangkan. Yang ketiga, hal yang berupa keterangan dihilangkan. Jika keterangan dihilangkan akan mengubah arti, maka keterangan tersebut dapat dipertahankan. Ya, jadi Ibu ulangi, dalam menentukan inti kalimat, satu, kalian harus tentukan dulu subjek dan predikatnya dan objeknya. Nah, yang kedua, kata keterangan atau anak kalimat kalian hilangkan. Yang ketiga, hal yang berupa keterangan dihilangkan.
Ya, itu ada 3 contoh. Misalkan pedagang es kelapa muda hijau yang memakai topi sedang melayani pembeli yang datang dari luar kota. Inti kalimatnya mana? Kamu cari subjeknya mana? Pedagang, udah dapat. Predikatnya mana? Melayani. Objeknya mana? Pembeli. Berarti inti kalimatnya adalah pedagang melayani pembeli. Yang merupakan keterangan tuh kamu coret aja. Es kelapa muda hijau yang memakai topi yang datang dari luar kota, itu kamu coret. Jadi keterangannya itu dicoret-coret. Ya, dicari subjek, predikat, dan objeknya saja. Itu cara mencari inti kalimat. Ya. Terus yang keberapa lagi nih tadi inti kalimat? Kelima ya, kisi-kisi yang kelima yaitu tanggapan. Apa sih tanggapan? Tanggapan itu adalah suatu komentar yang kita berikan untuk sebuah teks. Nah, di sini ada tanggapan logis, ada tanggapan tidak logis. Tanggapan logis itu tanggapan komentar yang masuk akal, yang sesuai dengan hal yang ditanggapi. Tentunya yang sesuai dengan isi teks yang ditanggapi. Ibu di sini hanya menerangkan tanggapan logis karena nanti yang Ibu akan keluarkan hanya tanggapan logis ya. Karena tanggapan ini banyak, bukannya tanggapan logis saja. Ada kritikan, tanggapan itu bisa berupa kritikan ya. Bisa berupa saran. Nah, kalau yang sekarang ini Ibu nanti yang akan mengeluarkannya adalah tanggapan logis. Jadi kamu pelajari tanggapan logisnya, ya. Yang keenam, kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ulangi, yang keenam, kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Di situ nanti akan ada sebuah teks. Kalian suruh mencari kalimat manakah yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, di situ kalian nanti tinggal cari konjungsi. Konjungsinya mana yang menyatakan sebab akibat? Contoh, nih misalkan butir-butir air terjadi karena tetesan air kecil yang timbul akibat kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara. Di situ ada konjungsi. Konjungsinya apa? Lihat, butir-butir itu terjadi karena. Nah, karena itu yang menunjukkan konjungsi sebab akibat. Apalagi yang timbul akibat, udah jelas banget akibat. Nah, akibat ini juga menunjukkan konjungsi sebab akibat. Maka kalimat nomor 3 ini disebut juga kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi kalau untuk menentukan hubungan sebab akibat, kalian lihat konjungsinya ya. Yang ke-7, pandangan penulis. Jadi nanti akan disajikan sebuah teks. Sebuah teks ini nanti akan ditanyakan pandangan penulis yang terdapat dalam teks tersebut adalah, jadi manakah kalimat itu yang menunjukkan pandangan penulis, yang merupakan pendapat penulis, mana kalimat yang merupakan pendapat penulis. Kalian cari ya dalam paragraf tersebut, dalam teks tersebut. Kisi-kisi yang selanjutnya nomor 8, ringkasan teks. Ringkasan teks. Apa itu ringkasan? Bagaimana cara menentukan ringkasan?
Untuk menjawab soal tentang ringkasan ini, kamu harus tahu langkah-langkah menentukan ringkasan. Pertama, langkahnya yaitu jika terdiri dari satu paragraf, cari inti kalimatnya. Hilangkan bagian yang berupa penjelas. Ya. Jika terdiri satu paragraf, cari inti kalimat. Inti kalimat tadi ada di mana? Bisa ada di awal paragraf, bisa ada di akhir paragraf. Cari di awal apa di akhir. Setelah itu hilangkan semua kalimat penjelasnya. Langkah kedua, satukan inti kalimat tersebut secara sistematis, tersusun secara berurutan. Ya. 3. Jika teks terdiri dari 2 paragraf, cari inti paragraf tersebut, hilangkan bagian yang berupa penjelas. Langkah selanjutnya, satukan inti paragraf tersebut secara sistematis atau tersusun secara berurutan. Selanjutnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini kamu pelajari lagi ya, ada di buku. Ini gampang banget, yang ada watak, ada berapa tuh unsur intrinsik dan ekstrinsik itu? Intrinsik ada 7, ekstrinsik ada berapa itu? Ekonomi, sosial, ya. Kamu pelajarin lagi. Yang selanjutnya adalah majas. Majas. Tulis. Selanjutnya konjungsi, ya, konjungsi. Terus kalimat logis, kalimat efektif, kata baku, ya. Terus penggunaan tanda baca, melengkapi kalimat, ringkasan isi novel, ya. Terus ada teks anekdot, teks prosedur, dan kata ambigu atau kalimat ambigu, ya. Itu kalian pelajari semua kisi-kisi yang udah Ibu terangkan di sini. Buka lagi bukunya. Untuk itu karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan. Sekian penjelasan dari Ibu tentang kisi-kisi untuk ujian sekolah lagi, untuk ujian sekolah nanti, ya. Ibu harap kalian bisa memahami dan ini bisa untuk bekal belajar nanti untuk menghadapi ujian sekolah. Ibu harap nanti semoga kalian lancar dan sukses mengerjakannya, mendapat nilai tinggi semuanya. Akhir kata, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Terima kasih.